Desember yang juga harus kita amankan, dan kemudian nanti di akhir tahun akan terjadi kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan perayaan akhir tahun, dan itu semua menjadi satu rangkaian kegiatan yang harus kita amankan, harus kita berikan pelayanan sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat pada saat kegiatan Nataru semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita juga dihadapkan dengan situasi di mana ada tahapan pemilu, dan juga akhir-akhir ini kita mulai menghadapi situasi hujan yang dalam 1 bulan ini kita melihat ada beberapa wilayah yang terdampak, apakah banjir, longsor, dan ini semua menjadi bahan untuk kita rapatkan sehingga terhadap masalah-masalah yang mungkin akan muncul, ini semua bisa kita pecahkan bersama, dan tentunya seluruh stakeholder yang ada betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Nataru. Ini secara garis besar apa yang kita laksanakan, dan karena ini adalah operasi besar dan melibatkan jumlah yang cukup besar baik TNI, Polri, dan seluruh stakeholder yang ada, harapan kita gelaran operasi ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam tahapan pelaksanaan kegiatan yang ada, karena memang banyak hal-hal lain yang juga harus kita amankan, dan ini menjadi satu kesatuan kegiatan yang tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk melakukan kesiapan dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Cukup ya? 1-2 pertanyaan. Yeah. Untuk prediksi nanti akan disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan karena beliau yang membuat survei. Namun demikian kita pernah punya pengalaman khususnya terkait dengan jalur mudik maupun jalur balik dalam mengelola pada saat mudik Idul Fitri, sehingga tentunya pengalaman ini akan kita terapkan di libur Nataru, khususnya dalam hal pengelolaan dan rekayasa jalur transportasi. Apakah itu dengan menggunakan jalur normal, apakah kita kemudian menggunakan pola kontraflow, dan juga pola-pola yang lain sampai dengan one way, termasuk juga pengaturan delaying system sehingga kemudian tidak terjadi penumpukan yang terlalu berlebihan, dan kalaupun harus terpaksa menunggu juga tentunya disiapkan rest area yang kemudian juga membuat masyarakat bisa nyaman sambil menunggu. Kemudian kita juga menghitung bahwa memang ada kegiatan-kegiatan yang kemungkinan hampir bersamaan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, sehingga tentunya masing-masing kepala wilayah kita minta untuk betul-betul melakukan mapping di wilayahnya sehingga tahapan pemilu tetap bisa berjalan dengan baik. Di satu sisi
kegiatan Nataru yang merupakan kegiatan tahunan juga bisa kita jaga sehingga potensi terjadinya konflik, potensi terjadinya masalah Kamtibmas bisa didatakan dari awal dan kemudian bagaimana agar personil-personil bisa diterjunkan untuk mengantisipasi potensi-potensi gangguan Kamtibmas yang terjadi. Mungkin itu. Silahkan Pak. Saya menambahkan saja bahwa riset ini dilakukan oleh kami dan beberapa lembaga yang kredibel sehingga menghasilkan satu survei yang naik 43% dari tahun yang lalu, yaitu 107 juta. Beberapa data-data yang mungkin perlu kita lakukan secara cermat adalah kepergian pemudik ini adalah untuk liburan, jadi 45%. Nah, oleh karenanya memang ada konsentrasi yang terjadi terutama di Jogja dan sekitarnya yang menjadi tujuan utama. Berarti nanti pergerakan darat itu akan menuju arah situ. Yang kedua adalah tentu Bali, ya. Nah, kalau darat kita memang cukup mempunyai satu pengalaman untuk memanage Bali dengan kontraflow dan sebagainya. Tetapi tahun ini mungkin yang akan harus menjadi perhatian khusus adalah dari Ketapang ke Gilimanuk. Di situ akan terjadi satu lonjakan yang besar. Oleh karenanya saya minta kepada stakeholder memberikan satu dukungan, para Kapolda juga memberikan atensi pada tempat-tempat itu. Yang lain adalah tentu saudara-saudara kita yang di Indonesia bagian timur, tahun lalu sempat ada suatu lonjakan penumpang yang tidak tertampung. Kami akan menugaskan kepada stakeholder untuk melakukan penambahan ya di Indonesia bagian timur, tapi juga Batam ke arah ke Medan. Hal lain yang akan kita perhatikan juga berkaitan dengan aviasi ya. Saya minta pesawat-pesawat ini memang dilakukan rencap sehingga tidak ada lagi masalah-masalah pada saat liburan itu. Terima kasih. Satu lagi Pak, soal kesiapan infrastruktur, ada infrastruktur baru yang kemudian dibuka untuk memperlancar. Yang pertama, yang kedua soal rencana rekayasa jalan, apa rekayasa yang mungkin dilakukan untuk memperlancar terutama tujuan utama kali Jogja dan sekitarnya Oke, saya kira terkait dengan rekayasa kita sudah memiliki konsep. Jadi pengalaman pada saat kita menangani Idul Fitri kemarin tentunya kita telah memiliki hitungan semacam counting pada saat jumlah kendaraan yang ada di jalur tol melebihi kapasitas tertentu, maka kita akan berlakukan rekayasa dan ini tentunya terus kita lakukan evaluasi sehingga kemudian pada saat kita melakukan rekayasa di sisi lain jangan sampai ada masyarakat pengguna jalan yang juga terganggu. Kemudian untuk infrastruktur tambahan yang baru mungkin dari Menteri PUPR yang akan jelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk infrastruktur tahun 2023 ini, kesiapan untuk libur Natal dan Tahun Baru, tambahannya akan saya sampaikan di sini. Kalau yang jalan nasional, tambahannya tidak terlalu banyak, tapi kemantapannya bertambah. Di Jawa, alhamdulillah, Pulau Jawa dan Bali yang menjadi favorit untuk perjalanan Nataru ini, sepanjang 7.090 km, kemantapannya 96,43%. Okay. Di antaranya kita mengganti 37 jembatan kalender Hamilton di Jawa ini, tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Semuanya sudah selesai semuanya final akan 19 Desember ini sudah selesai. Beberapa sudah diresmikan, tapi ke-37 jembatan tersebut insya Allah sudah akan selesai 19 Desember ini. Itu untuk jalan nasional. Jalan tol yang sudah dioperasikan sampai dengan tahun 2023 ini sebelumnya ada 2.816, ada tambahan 357 km. Dari 357 km itu yang sudah dioperasikan 236 km, nanti selanjutnya 121 km dioperasikan secara fungsional. Itu tersebar juga di Jawa dan di Sumatera. Di Jawa antara lain yang difungsionalkan adalah jalan Jakarta Cikampek 2 Selatan, ruas Kertanegara Sadang, dan juga ruas Solo Jogja di ruas Kartasura Karanganom. Ini sudah cukup membantu kiranya, karena antara Kartasura dan Jogja itu banyak sekali traffic light. Dengan di bypassnya jalan nasional itu oleh jalan tol Kartasura Karanganom ini sudah mengurangi lintasan traffic light itu banyak sekali. Saya kira itu yang kami sampaikan. Lainnya saya kira kalau yang lain-lain seperti yang tambahan-tambahan lain ada perbaikan jalan nasional seperti perbaikan jembatan Cikretek di Jawa Barat sudah selesai, sudah open traffic. Kemudian akses pelabuhan ke Merak juga sudah ditata kembali sehingga mudah-mudahan mengurangi kemacetan di sana. Penanganan jembatan Cibalok di Jawa Barat juga sudah akan selesai sebelum Natal. Kemudian rekonstruksi Kebumen Purworejo Karangnongko akan sudah selesai. Kemudian Probolinggo Paiton Situbondo. Kemudian pembangunan flyover Aloha di Surabaya juga sudah selesai. Kemudian penataan kawasan, ya ini juga kami mohon juga bantuan mungkin dari para jurnalis. Di puncak itu sudah selesaikan 5 hektar kawasan rest area yang bisa dipakai oleh pedagang kaki lima di sepanjang puncak itu masuk ke rest area. Ya, sehingga itu bisa menata jalan puncak menjadi kawasan yang lebih nyaman untuk kawasan wisata. Nah, sekarang sudah selesai semua itu, sudah beberapa bulan yang lalu selesai, tinggal sekarang pemanfaatannya dari rest area itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama satu lagi Pak Menko. Pastikan saja tadi kan penegasannya soal aktivitas wisata ya Pak selama Natal dan Tahun Baru ini. Kalau untuk aktivitas mudik dan balik apakah juga terpantau dan apakah akan ada momen puncak mudik dan balik itu? Jadi itu tentu tetap ada suatu puncak dan balik dan mudik ya. Jadi kita catat bahwa puncak itu 2, Natal dan Tahun Baru. Jadi 2 hari sebelumnya dan 2 hari setelahnya Natal dan Tahun Baru adalah puncak. Nah, oleh karenanya kita memang akan berjaga-jaga di hari-hari itu. Mungkin saya akan tambahkan di luar konteks yang tadi adalah motor itu banyak sekali. Nah, motor itu berbanding lurus dengan kecelakaan. Nah, oleh karenanya kita mengadakan mudik gratis ya. Saya harapkan semua perusahaan BUMN, BUMS melakukan kegiatan itu ya. Karena kita harapkan mereka bisa menggunakan itu tanpa menggunakan motor. Saya mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan motor mudik karena sangat bahaya. Jadi benar, terima kasih. Angkutan berat juga akan dibatasi atau gimana? Angkutan berat akan dibatasi 2 hari sebelum dan 2 hari setelah di Natal dan Tahun Baru. Logistik yang dibatasi ya, masih. Pak Kadif Mas.
Pemirsa, demikian keterangan terbaru terkait persiapan operasi Lilin 2023, di mana semua pihak baik dari TNI Polri dan juga dari pemerintah ini akan saling bersinergi untuk menjaga amannya libur Nataru, termasuk juga skema rekayasa lalu lintas dan perbaikan serta permantapan infrastruktur penunjang lainnya. Dan pemirsa, usai jeda berikut Sindo Siang masih akan kembali dengan rekan saya Kevin Pakan. Tetaplah bersama Sindo Siang.